Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid materi PAI SMP kelas 8. Marilah kita awali kegiatan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar 1. Melaksanakan sholat sunnah munfarid sebagai perintah agama, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah munfarid, memahami tata cara sholat sunnah munfarid, dan mempraktikkan sholat sunnah munfarid. Itu merupakan kompetensi dasar pertemuan kita pada kesempatan ini. Untuk peta konsep sholat sunnah munfarid, yang pertama sholat duha, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat tahajud, dan yang keempat sholat istikharah. Sholat duha. Sholat duha berarti waktu duha, yaitu waktu matahari sepenggalan naik, kira-kira pada jam 07.00 sampai jam 10.00. Tata cara melaksanakan sholat duha: yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sholat seperti sholat fardu. Untuk melaksanakannya boleh 2 rakaat, 4 rakaat, atau 8 rakaat. Dan sunnah pada saat rakaat-rakaat tersebut untuk membaca surah Asy-Syamsi dan surah Ad-Duha. Ini adalah doa ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat sunnah duha. Sholat sunat duha ini merupakan sholat untuk kita meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doanya yang disunahkan. Ketika kita selesai melaksanakan sholat duha, kita membaca doa ini. Ketika kita mengawali kegiatan, baik itu kegiatan belajar, kegiatan bekerja, kegiatan apapun, ketika kita ingin dibukakan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnah kita melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, yaitu ketika mulai jam 7.00 sampai jam 10.00 waktu untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Yang selanjutnya sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Yaitu sholat sunnah guna meminta petunjuk Allah dalam menentukan pilihan tertentu. Ketika seseorang ingin menentukan pilihan, maka sunnah untuk melaksanakan sholat istikharah dengan bertujuan meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk yang benar dan maslahat bagi dirinya sesuai dengan ajaran syariat. Ketika kita selesai melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah, maka disunahkan pula untuk membaca doa sholat istikharah tersebut. Ketika kita membaca sholat istikharah, doanya itu adalah ketika kita memilih pilihan, baik itu yang A ataupun yang B, maka Allah akan memberikan petunjuk setelah kita melaksanakan sholat istikharah ini. Doanya silakan bisa dibaca, dan waktu untuk melaksanakan sholat istikharah ini tidak terfokus pada malam hari. Bisa dilaksanakan sholat sunnah istikharah ini di siang ataupun di malam hari. Sunnah ketika kita bingung terhadap pilihan apa yang kita pilih. Selanjutnya yaitu sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari. Sholat sunnah ini bisa kita laksanakan setelah sholat isya sampai sebelum waktu melaksanakannya sholat subuh. Adapun pelaksanaannya, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sholat seperti biasa. Dan disunahkan pula ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat sunat tahajud, membaca doa yang sudah ditentukan. Adapun ketika kita belum hafal
untuk doa daripada sholat sunat tahajud tersebut, maka kita berdoa sebisanya masing-masing, tidak terfokus ke dalam doa yang sudah ditentukan. Ini hanya masuk ke dalam kesunahan. Tergantung hajat dan qabul kita, apa yang kita inginkan, maka silakan untuk berdoa kepada Allah dengan bahasa yang kita bisa. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, dipersilahkan, tidak terfokus ke dalam doa tersebut. Dan waktu sholat tahajud ini, waktunya tentu hanya pada malam hari, tidak bisa dilaksanakan sholat sunat tahajud di siang hari. Berbeda dengan sholat istikharah. Kalau sholat istikharah tadi bisa dilaksanakan di malam, siang maupun sore. Terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Yakni sholat sunnah sebelum duduk saat masuk masjid. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka disunahkan jangan dulu langsung duduk ke dalam masjid tersebut, maka harus melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.